Gak mungkin ada sesuatu yang cukup besar sebesar itu menembus, tapi itu faktanya menembus dan semua orang di situ melihat. Tulang lutut manusia dorong tumit saya sampai saya terangkat kakinya. Saya tetap mengajak Baraya untuk skeptis, tetap mengajak Baraya untuk rasional, tapi sampai batasan tertentu saya belum bisa menemukan penjelasan itu sebenarnya apa. Nah, yang pada akhirnya saya ketahui bahwa ruqyah itu pada beberapa dimensi ya. Jadi makanya saya sekarang bisa membedakan ruqyah yang asli dengan ruqyah yang tidak. Ruqyah yang asli itu ya cuman baca Quran, baca hal-hal yang baik, kemudian memberikan petuah kepada orang, yaitu ruqyah, selesai di situ. Nah, kalau misalkan sampai ada yang kesurupan gitu, yaitu trance. Saya tuh bisa bikin orang kesurupan. Mau coba sekarang? Akan dibuat kesurupan sama saya. Jalan-jalan ke perpustakaan sekolah, jangan lupa membaca buku. Kalau ada guru yang suka bilang jangan lupa like, comment, subscribe, udah pasti guru gembul. Iya gitu. Halo Kang, makasih nih udah datang ke RJ5 ya, sebuah kehormatan nih, karena saya suka nonton konten-kontennya. Tapi saya kaget barusan ada pantunnya ternyata ya. Iya, inilah RJL ya. Horor ya, bingkainya aja gitu. Nah, saya tuh suka nonton loh Kang kontennya, mulai dari yang Turki Ottoman tuh yang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sampai kemarin. Iya ampun ternyata. Yang Putin tuh, karena emang dulu kuliah tuh bahasa kayak gitu-gitu sebenarnya. Oh, jadi seneng berarti ya sejarah gitu. Seneng, nah memang ada konten sejarah juga. Nah ternyata Kang Guru ini juga punya pengalaman horor ya katanya. Iya, bagaimanapun saya tuh selalu menempatkan logika. Ketika menghadapi segala sesuatu, saya coba untuk merasionalisasikan, melogikakan, berusaha untuk bisa menelaah. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang, pada akhirnya saya tidak bisa menganggap ini adalah sesuatu yang ilmiah sampai sejauh ini gitu. Katanya sekilas saya dengar memang menyeramkan gitu pengalamannya. Ada beberapa pengalaman yang gini nih, kalau soal mistik-mistikan, soal hantu dalam tanda kutip gitu ya, saya relatif nggak takut. Saya datang ke kuburan ngomong polontong kasar-kasaran di situ, nggak masalah. Saya nggak takut sama yang gitu. Tapi ada beberapa yang itu bisa saja tidak berkait dengan hantu atau yang semacam itu, tapi lebih horor daripada yang pernah saya bayangkan gitu. Oke, baik, ditahan dulu ceritanya Kang. Nah, jangan lupa juga kita berdua nih nanti bakal ada di channel R66 ya. Bahas apa tuh Kang? Sama Pak Helmi ya. Sama Pak Helmi. Mungkin seru-seruan ya. Iya, mungkin seru-seruan. Kita akan bahas tentang sesuatu yang kita anggap sebagai magis atau mistik. Kita coba akan jelaskan dalam sudut pandang yang lebih rasional. Bukan berarti segala sesuatu yang magis itu rasional, bukan. Tetapi banyak sekali yang kita anggap atau yang kita klaim atau yang kita duga sebagai mistik. Ternyata itu adalah tipuan belaka atau itu adalah hal yang belum bisa dijelaskan, tetapi para ilmuwan sudah mampu menjelaskannya. Itu deh guys, seru banget. Jangan lupa nanti nonton video-video kita di... Kita nanti collab sering-sering. 66 dan bakal sering collab. Ada telepon, sebentar Kang. Halo? Halo, dengan Guru Gembul? Oh, mau bicara dengan Guru Gembul ya? Oh iya. Kang, dari istana katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Kang? Sudah ditunggu di istana? Ya, dibatalin aja, karena sekarang saya sedang berbincang dengan orang yang lebih penting. Ya bisa kita schedule 2-3 tahun ke depan lah. Waduh, gimana Kang? Kan sudah dibayar di depan. Enggak, tenang. Ada tetap kompensasinya, ada tetap. Wah, ya sudah lah, mau gimana lagi kalau buat RJ5. Oke, ya. Ya, waalaikumsalam. Oke. Tadi maksudnya istana boneka ya? Nah gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jangan lupa mampir juga ke channel Guru Gembul karena banyak konten yang seru-seru di sana. Berikut adalah ceritanya.
Ya, Kang Guru boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Ya, awal mulanya banyak sih sebenarnya, ada beberapa, tapi saya mulai dari kita buat kronologi kecil ya. Jadi ini dimulai waktu saya SD mungkin tahun 91-an. Jadi saya lagi pergi ke rumah nenek. Nah, di rumah nenek itu rumahnya panggung, bawahnya tuh kayu palupuh disebutnya tuh. Nah, yang bambu itu. Nah, di setiap bambu itu kan ada celah-celahnya. Nah, saya tuh jam 7 malam di tengah-tengah keluarga saya. Jadi karena pada waktu itu saya masih yang paling kecil di situ, kemudian ada orang tua saya, kemudian ada bibi, ada nenek mengelilingi saya di situ. Ya saya mungkin lagi konser apa gitu, lagi bercerita ini. Nah, tiba-tiba dari bawah itu muncul sesuatu yang warnanya tuh putih, mendesak, mendorong kaki saya ke atas. Sampai kaki saya tuh terangkat beberapa senti. Jadi sekitar sekepalan tangan gini. Kaki saya itu terangkat, itu menyerupai yang saya lihat dari atas, perspektif saya di atas gitu, karena ngelihatnya ke bawah gitu tiba-tiba. Itu seperti mangkuk yang dibalik, mangkuk bakso yang dibalik, warnanya kan putih gitu. Itu sedangkan orang-orang yang di sekeliling saya, termasuk nenek saya, itu melihat juga, semuanya melihat di situ, karena tiba-tiba muncul di situ, itu terlihat seperti tulang lutut manusia. Jadi menonjol gitu, dan kemudian turun lagi. Itu tidak ada cerita awalnya merinding, tidak ada cerita awalnya ada suara-suara yang aneh, tidak. Semuanya dalam kondisi yang sepenuhnya baik-baik saja dan semuanya dalam kondisi terkontrol. Tapi dari bawah itu muncul sesuatu yang terlalu besar untuk masuk ke celah-celah. Jadi kalau tahu palupuh itu, tahu sela-sela bambu untuk jadi lantai rumah orang-orang Sunda itu tipis-tipis harusnya. Ini kejadiannya di Ciranjang, nggak mungkin ada sesuatu yang cukup besar sebesar itu menembus, tapi itu faktanya menembus dan semua orang di situ melihat. Tulang lutut manusia dorong tumit saya sampai saya terangkat kakinya. Saya tetap mengajak Baraya untuk skeptis, tetap mengajak Baraya untuk rasional, tapi sampai batasan tertentu saya belum bisa menemukan penjelasan itu sebenarnya apa. Kaki saya merasakan betul itu bagaimana proses diangkatnya itu, dingin. Itu benar-benar dingin, tapi bukan dingin seperti masuk dalam kulkas ya, tapi dingin yang senyap gitu, dingin yang seperti tidak ada kelembaban, tidak ada apa ya, langsung aja seperti itu. Itu awal di mana saya mulai dalam tanda kutip ya berkenalan secara langsung dengan makhluk yang saya tidak tahu itu apa. Saya tidak tahu apa itu hantu atau itu siluman, kan konsep-konsep itu adalah buatan budaya manusia, kan tradisi manusia. Tetapi pada bagian itu saya nggak tahu itu apa. Itu rumahnya tahun segitu ya? Kiri kanannya itu masih kebun, hutan atau? Ya ada di depan itu jalan, gang, tapi di belakangnya apanya itu masih sangat tradisional karena tahun 91 di kampung itu bahkan belum ada kompor pada waktu itu. Jadi dapur itu masih tungku pembakaran yang seperti itu gitu. Nenek saya tuh masih seperti itu. Nah, itu awal-awal, dan setelah itu saya mengalami beberapa kali lagi kejadian-kejadian yang aneh, tetapi saya tidak terlalu menghiraukannya. Justru yang saya sebut tadi horor banget itu yang kejadiannya di Jawa Tengah. Jadi saya berenang. Ini udah beda cerita, udah nggak ada hubungannya ya dengan itu. Tahun berapa ini, Kang? Nah, kalau ini waktu saya SMA, jadi tahun 2000-an. Nah, tahun 2000-an itu, di Jawa Tengah itu, saya berenang di laut, sampai jauh ke tengah. Karena di Jawa Tengah, di pantai yang saya maksud itu walaupun udah jauh banget itu, masih ada daratan, masih ada lautan yang dangkal, yang saya bisa ngelihatnya segini, berdiri tegak segini. Walaupun udah jauh? Udah jauh, karena lautnya itu gini, dalam gitu, terus gini lagi. Nah, itu ada beberapa umpakan gitu, udah turun lagi, udah naik, udah turun, ada lagi gitu. Nah, itu saya tuh berenang pada waktu itu SMA, pengen bisa merasakan sensasi sunset gitu. Karena di pantai itu udah banyak tumbuhan, saya ngelihat sunset pas tenggelam banget itu ketutup sama tanaman itu yang di pantai itu. Jadi saya ke tengah berenang, menikmati sunset.
di lautan, sekitar 500 meter dari bibir pantai. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, tapi horornya buat saya pribadi, ini pengalaman paling horor dibandingkan semua yang lain. Karena ketika saya lagi lihat sunset di sana, kedalaman air segini, laut, gitu. Pas saya nengok ke bawah, di depan saya, itu ada sesuatu yang sangat besar, segede gini, segede nyiru gitu, tapi seperti kepala kadal atau kepala ular. Saya nggak pasti itu yakin, saya nggak yakin itu apa. Saya benar-benar itu nggak tahu. Anggaplah itu adalah batu hitam di situ karena memang warnanya gelap di situ. Tapi itu jelas bukan batu karena itu mengapung. Jadi tidak di permukaan air betul-betul, tapi juga tidak ada di dasar. Jadi tidak di situ. Jadi dia sejajar dengan perut saya, segede gini, bentuknya mirip-mirip kepala ular. Entah itu penyu, entah itu apa, tapi yang jelas itu bertahan cukup lama di depan saya. Jadi saya panik tuh, ini makhluk apa hiu mau makan saya atau apa gitu. Kedalaman segini, remang-remang karena sunset, udah maghrib, udah ada suara azan, udah apa gitu. Ini di depan saya ada makhluk yang saya juga nggak tahu itu makhluk atau kresek atau apa, tapi itu benar-benar bikin saya panik. Apa itu? Dan kesananya saya udah nggak tahu kan, kayak kepala gitu menghadap saya sana. Mungkin ada pola atau tekstur yang bisa diinterpretasikan sebagai dua mata gitu. Jadi ngelihat saya jadi hai gitu jaling. Itu serem banget, Tapi saya juga nggak tahu itu apa. Tapi saya percaya bahwa itu makhluk hidup karena dia ngambang dan dia diam di situ, stay gitu. Sampai akhirnya salah satu sisinya itu, mungkin mulutnya nggak tahu apa, bikin saya kaget karena dia mengeluarkan gelembung, blupuk gitu. Kaget kan saya, langsung berenang sekuat tenaga tuh. Saya pada waktu itu kan sebenarnya kepikiran juga kalau saya bergerak, mungkin itu akan memprovokasinya dan akan membuat dia nyerang saya gitu. Tapi kalau saya diem di situ juga ngapain gitu? Saya hadap-hadapan sama makhluk itu lama. Jaraknya? Gitu. Sejengkal dari perut saya. Jadi gini mungkin saya nggak tahu itu apa, tapi dia diam. Diam tuh maksudnya dia nggak bereaksi apapun gitu. Cuman diem gini. Ya anggaplah kresek lah untuk orang yang rasional gitu atau untuk orang yang skeptis. Tapi itu sensasi horornya itu di antara semua penampakan hantu yang pernah dalam tanda kutip ya saya lihat atau saya alami, itu ini yang benar-benar paling horor gitu karena di lautan gitu. Dan akhirnya saya berenang sekuat tenaga, saya rasain ini kaki saya digigit nggak, dikejar nggak. Ternyata nggak, sampai saya akhirnya sampai ke daratan dan langsung terduduk. Selamat, saya nggak tahu itu apa, sekali lagi saya nggak tahu itu apa, tapi itu adalah pengalaman yang paling horor. Tapi itu kan tiba-tiba aja muncul atau? Saya juga nggak tahu, jadi saya tuh di hadapan saya tuh lautan lepas, di belakang saya tuh daratan, di sana matahari. Jadi saya tuh gini lihat matahari, enak, damai gitu. Udah kebawa sama suasana yang sangat menyenangkan itu. Pas kesini, aduh, buset ini apa? Saya berenangkah atau enggak? Kalau berenang takut dikejar gitu. Kalau diem di sini juga ngapain? Itu lama itu, ya, setengah menit atau mungkin 1 menit, saya nggak tahu waktunya. Tapi saya di situ cukup lama berhadap-hadapan sama sesuatu itu. Iya ya, tapi memang kalau bicara lautan itu menarik selalu Kang ya. Kalau menurutku ya, karena di laut yang dalam aja tuh masih banyak misteri, bukan masalah hantu ya. Kayak jenis-jenis ikannya yang kalau kita lihat tuh bisa serem banget nih, kok di ikan kayak gini gitu. Suka ditemuin gitu kan, ikan apa nih gitu. Teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kon. Ada lagi Kang? Ada beberapa yang horor yang pernah dialami. Ada horor-horor yang saya remehkan, dalam tanda kutip saya remehkan tuh karena seperti yang tadi saya bilang, saya tuh relatif tidak takut sama makhluk-makhluk yang gaib seperti itu. Saya percaya mereka ada, tetapi dan bukan sompral juga, tetapi sensasi rasa takut yang mereka tampilkan kepada saya itu nggak besar atau bahkan tidak ada sama sekali gitu. Bahkan pernah sempat saya tuh bikin
prank-prankan sama makhluk itu. Jadi di kamar adik saya yang sekarang ditinggali sama adik saya rumahnya, tapi saya tidak lagi tinggal di sana. Di sana itu kabarnya memang ada beberapa penampakan atau beberapa hantu. Saya juga di sana pernah ngalamin hal yang aneh seperti itu. Maka sesudah Isya tuh saya guling-guling di situ. Sengaja nih nungguin. Saya tengkurap aja main HP di situ. Nah, bener tuh muncul tuh. Jadi suara langkah kaki itu mulai kerasa, bukan suara tuh. Ya, suara kecil lah, langkah kaki gitu ya. Langkah kaki, seret. Saya tuh baring di kasur. Yang kasurnya itu nggak ada ranjangnya, jadi cuma langsung ini ke lantai. Kerasa ya, gua kagetin dia. Dia kan mau ngagetin saya kagetin duluan. Saya tuh mikirnya gitu pada waktu itu. Nah, sampai nginjek kasur tuh, kalau kita lagi baring di kasur, terus kasur busanya itu keinjek di bagian tertentu, kita ngerasain banget kan. Nah itu udah ngerasain banget. Saya kan agak buka kaki gitu, agak cangegang gitu, sambil tengkurap gitu. Nah dia ada di tengah di antara dua kaki saya, langkah kakinya itu kerasa banget. Siapa, saya pengen tahu siapa kamu. Pas wah gitu ngelihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Tapi yang jejak-jejak atau suara-suara kayak gitu tuh sempat beberapa kali di situ tuh. Bahkan pernah saya saya lagi ada di situ tuh, pintu ngebuka sedikit, dari dalam tuh ada yang ngintip. Ya pernah juga seperti itu. Tapi sekali lagi itu buat saya tuh nggak horor. Mungkin buat yang lain itu agak serem juga. Tapi pada waktu itu saya tuh coba ngeprank gitu. Tapi wujudnya nggak kelihatan. Yang pernah kejadian lebih serem tuh, bahkan sama istri saya juga pernah dilibatkan gitu. Jadi, nah ini cerita yang lain lagi. Sekali lagi, tetap skeptis, tetap rasional, mungkin ada penjelasan, tapi sampai sebatas ini saya belum paham ini apa gitu. Jadi dulu tuh, waktu saya mau pindah rumah, dari tahun berapa ya? Tahun 2006, 2007. Dari satu kontrakan yang jelek ke kontrakan lain yang lebih jelek. Nah, ketika saya mau berencanakan mau pindah-pindah itu, rumah ini tuh udah rumah yang memang angker karena sebelumnya dimiliki oleh orang yang mendalami ilmu kebatinan, mendalami ilmu yang perdukunan yang seperti itu. Biasa saja. Dan ketika saya pindah ke rumah itu juga, saya dan istri saya tuh sering dengar suara orang nangis dari dapur. Padahal tinggal berdua doang. Berdua doang. Nah, istri saya juga sering dengar di situ ada yang nangis gitu. Ya gitulah. Dan itu nggak tergantung pada waktu. Kadang-kadang seringnya itu justru jam 9 pagi. Jam 9 pagi di dapur itu ada suara yang nangis gitu. Ya kita abaikan aja, nggak takut kok, nggak takut gitu. Tapi kan sering kejadian kayak gitu tuh. Nah pas kita memutuskan untuk mau pindah ke tempat yang lain, mungkin itu mah interpretasi saya gitu. Si makhluk-makhluk yang di sana tuh marah gitu. Kok mau pindah, kita udah temenan lama gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin saya nggak tahu. Nah pas udah diputuskan pindah sekitar seminggu atau 2 minggu sebelumnya, saya bangun tidur tuh biasa aja. Pas mandi, perdih badan tuh. Pas lihat ke bawah penuh codet. Banyak codet di belakang di depan saya tuh penuh codet gitu. Kayak disayat pakai cutter gitu. Tapi nggak sampai dalam gitu, kecil. Tapi berdarah gitu. Ada yang berdarah dan perih-perih kayak gitu. Aduh, ini siapa yang melakukannya gitu. Orang saya tidur malam gitu dan nggak bawa cutter juga, ngapain tidur bawa cutter. Istri saya juga pada waktu itu juga seperti itu. Ya karena sebelumnya memang sudah dalam tanda kutip bukan berarti membenarkan gitu, tapi ada beberapa hal yang janggal di rumah itu dan kita sudah abaikan saja, mungkin sudah terbiasa gitu. Makanya ketika memutuskan mau pindah tuh ada seperti itu, ada kejadian yang serem seperti itu. Itu Kang Guru aja yang kena codet gitu? Iya. Istri saya enggak istri saya enggak. Tapi istri saya tahu saya itu ada berdarah-darah gitu, ada codetan-codetan kecil gitu di depan dan belakang badan saya. Memangnya rumahnya bekas dukun gitu? Bukan, ya kalau orang zaman dulu tuh
yang mendalami ilmu-ilmu kebatinan itu nggak harus dukun kan. Orang-orang yang biasa juga kalau misalkan punya tradisi yang kuat dengan masa lalu gitu, dengan leluhur, mereka juga bikin ritual-ritual aneh gitu di rumahnya kan, seperti itu. Ya, mungkin ada sisa di situ, mungkin ada apa, tapi saya belum bisa menjelaskan tentang bagaimana ada seseorang atau ada suara orang menangis di tempat yang selalu sama di situ. Saya belum bisa menjelaskan, kan nggak ada tape recorder juga, nggak ada bayi juga di situ, nggak ada Padahal apa-apa. pas disamperin nggak ada. Nggak ada. Ya walaupun ada, dalam tanda kutip ada penampakan-penampakan yang saya anggap sebagai halusinasi saya gitu. Ya gimana tuh? Ya jadi pas selewat gitu ada makhluk hitam di situ gitu. Saya juga tidak tahu itu benar atau tidak, atau itu hanya halusinasi atau itu kresek atau apa kan. Bisa aja. Jadi saya abaikan aja itu. Tapi itu Maksudnya beberapa dapur terjadi. gitu? Iya. Ya mungkin ada orang yang jongkok di situ, hitam, gelap gitu. Tapi itu kan bisa aja pareidolia gitu. Bisa aja apa gitu. Saya coba, ya itu halusinasi, orang cuman sekelebat mata gitu kan. Ada pas dilihat lagi nggak ada kan, mungkin aja itu halusinasi gitu. Nah cuman yang suara tangisan itu sering, cukup sering terjadi. Terus yang codetan itu sampai sekarang juga saya belum ngerti itu gimana penjelasannya, kenapa di badan saya itu banyak codetan. Ya yang kayak gitulah. Nah pindah saya ke rumah berikutnya yang tadi saya sebut lebih jeleknya lagi itu. Nah di situ alhamdulillah juga banyak kejadian. Jadi ya di antara semua alasan saya untuk menjadi rasional, tetap aja saya mengalami hal-hal yang saya belum bisa menjelaskan. Nanti mungkin Baraya di antaranya kalau misalkan mau ditulis kolom komentar, tulis apa yang secara rasional menimpa saya pada waktu itu. Tapi ada kejadian lagi, nah ini yang juga dikonfirmasi oleh istri saya. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJL5 atau DM Instagram RJL5. Jadi ceritanya tuh dulu teman saya tuh ngajak saya untuk belajar praktek ruqyah syariah. Kayak gitu ya. Dan dalam waktu beberapa hari, saya kok langsung bisa duluan. Iya, saya juga heran. Teman saya yang ngajak aja belum ahli, saya langsung bisa. Kok bisa seperti ini? Belakangan ini Mbak ya, belakangan saya ketahui bahwa kenapa saya bisa melakukan praktek ruqyah syariah seperti itu? Karena sebenarnya praktek ruqyah syariah yang dimaksud itu tidak lain dari hipnosis. Sebenarnya. Nah, kenapa saya bisa lebih cepat daripada itu? Karena sebelumnya saya juga saya juga mendalami hipnoterapi dan hipnosis. Saya mendalami yang seperti itu gitu, sebelum-sebelumnya itu demi untuk bisa memperlancar pekerjaan saya sebagai seorang guru. Jadi guru itu kan kadang-kadang harus bisa menghipnotis gitu. Bukan untuk tujuan pamer, bukan untuk tujuan apa, tapi untuk menanamkan sugesti yang baik kepada anak gitu, atau untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada anak gitu. Ya kadang-kadang butuh ada tekanan-tekanan gitu. Nah, saya tuh belajar sedikit-sedikit tentang hipnotis itu. Nah, ketika saya belajar ruqyah syariah, saya misalkan ngaji di depan orang yang lagi kesurupan atau apa, kok tiba-tiba si orang ini bisa langsung sembuh, bisa langsung apa? Oh, ternyata ruqyah syariah yang ada kesurupan-kesurupannya itu banyak diantaranya yang sebenarnya adalah trance, bukan kesurupan, bukan ada setan masuk ke dalamnya, tapi gangguan trance, dan itu biasanya berinteraksi langsung dengan orang-orang yang bisa hipnosis, menguasai itu. Nah, jadi saya diajak di situ, tapi yang ya itu kita abaikan dulu lah, ceritanya panjang sebenarnya. Nah, yang harus diperhatikan di situ itu ada kejadian di mana ada orang yang di pengakuan dia ya, dipelet sampai gadis itu usia 43 tahun dan dia sudah menopause, padahal dia cantik. Gak ada yang mau ngelamarnya gara-gara dia itu dijadikan dalam tanda kutip istri simpanan sama seorang. Istri simpanannya itu dia itu hanya diikat saja, hanya diikat di dalam nikah siri atau hubungan yang itu. Nah, tapi dia nggak boleh berhubungan dengan laki-laki yang lain gitu. Nah, dia terikat dan dia merasa dirinya itu dipelet, kata dia itu pengakuan dia ya. Saya juga nggak tahu itu pengakuannya sepihak. Nah, dia datang ke saya kemudian minta diruqyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Nah, baru aja mulai baca Quran, dia langsung kesurupan. Langsung parah lah pada waktu itu. Langsung keluarin jurus yang aneh-aneh kayak gitu. Bisa. Nggak tahu saya juga. Ya udah, saya bacain doa, saya yang sudah selesai pada waktu itu. Dan setelah itu ada beberapa lagi yang diruqyah gitu, gara-gara berhasil di situ. Padahal saya berhasil dalam tanda kutip adalah berhasil dengan metode hipnotis gitu, pada waktu itu. Tapi mungkin ada bagaimana ceritanya, ada makhluk yang mungkin ngerasa tidak nyaman sehingga dalam beberapa hari rumah saya tuh diteror sama makhluk-makhluk gak jelas gitu. Jadi saya pernah berangkat sekolah mengajar pagi-pagi, pakai sepatu di dapur, itu di dapur tuh barang-barang bergerak semua. Iya, bergerak semua itu. Ada panci, ada katel digantung-gantung kayak gitu ya. Teng ya gitulah lucu. Itu di dapur yang kayak poltergeist gitu ya. Ya. Itu di ruang tertutup dan pagi-pagi. Pagi-pagi itu jarang ada angin dan apalagi ini di ruang tertutup. Tapi itu di situ seperti itu. Dan ada pintu yang buka tutup sedikit di pintu untuk nyimpen apa gitu. Tapi saya nggak peduli ngapain juga sih sama yang gitu. Jadi saya pakai sepatu aja, pergi sekolah. Tapi di tengah jalan saya ditelepon sama istri saya. Ini kenapa bunyi semua? ya udah abaikan aja. Tapi pernah kita tuh dalam tanda kutip ya diteror gitu. Mungkin gara-gara kita ngeruqyah atau gara-gara apa gitu kita dikejar-kejar berantem sama yang gitu. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah secara sengaja berniat untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Saya nggak pernah secara sengaja gitu ngelihat itu. Atau kalaupun melihat saya anggap itu adalah bagian dari halusinasi. Tapi pada bagian itu saya ngelihat benar bahwa benda-benda itu memang bergerak tanpa saya melihat siapa yang menggerakkannya atau apa yang menggerakkannya. Geraknya kencang gitu? Cukup kencang untuk bisa saling berbenturan dan berbunyi gitu. Nggak kata poltergeist yang kayak di YouTube dilempar-lempar kayak gitu. Kita juga di YouTube ya. Nggak kayak gitu ya, tapi gerakannya cukup signifikan. Cukup signifikan untuk menyebut bahwa itu digerakkan. Silahkan komen, beri penjelasan secara rasional apa itu. Itu bukan gempa, itu juga bukan gempa. Nggak, saya jadi baru tahu nih, ternyata Kang Guru suka meruqyah juga orang kesurupan ya? Dulu. Kalau sekarang kadang-kadang. Kalau Kang kesurupan nanti saya ruqyah. Berapa tahun? Enggak dulu sih, dari tahun berapa ya? Saya lupa itu ya, mungkin 10 tahunan yang lalu lah. Jadi, 10 tahun sampai 8 tahunan yang lalu. Sekitar 8 sampai 10 tahunan tuh meruqyah orang terus? Ya nggak terus-terusan, kan saya juga dalam tanda kutip nggak buka praktek gitu. Cuman karena pada waktu itu saya ada di sebuah lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan itu buka layanan konsultasi anak ini kenapa begini, anak itu begitu, dan saya punya beberapa staf di situ. Mereka juga punya pengalaman yang aneh-aneh dan sebagainya. Nah itu saya langsung ataupun tidak langsung terpaksa harus melakukan ruqyah itu gitu. Nah yang pada akhirnya saya ketahui bahwa ruqyah itu pada beberapa dimensi ya. Pada beberapa dimensi itu ternyata hipnosis. Jadi makanya saya sekarang bisa membedakan ruqyah yang asli dengan ruqyah yang tidak. Ruqyah yang asli itu ya cuman baca Quran, baca hal-hal yang baik, kemudian memberikan petuah kepada orang, yaitu ruqyah, selesai di situ. Nah, kalau misalkan sampai ada yang kesurupan gitu, itu trance. Itu trance. Trance itu adalah kondisi psikologis di mana alam bawah sadar itu memberontak pada alam sadar. Bahasa kampungnya ya, bahasa kampungnya aslinya agak gitu, tapi biar sederhananya, kita itu kan ada alam bawah sadar, ada alam bawah sadar. Iya. Yang terjemahan orang zaman dulunya begitu gitu ya, bukan orang zaman sekarang. Nah, orang alam bawah sadarnya itu memberontak. Jadi alam sadarnya itu dikangkangi, dikalahkan, sehingga dia kemudian berubah menjadi sesuatu yang diinputkan. Jadi mungkin nanti ya, kalau ada kesempatan, saya juga mau mempraktekkan, misalkan di R66 nanti ya, saya tuh bisa bikin orang kesurupan. Ya, karena ada metode hipnosis yang bisa mengarahkan seperti itu, misalkan dengan repetisi. Akang misalkan, mau coba sekarang? Akang dibuat kesurupan sama saya. Nanti ya jangan ya, serem ya. Kita nggak ada peralatannya deh. Tapi sebenarnya secara ilmiah bisa.
Tetapi ada beberapa juga yang sampai batasan tertentu saya tidak bisa menjelaskan. Jadi sebagian besar orang yang katakanlah kesurupan, sebagian besar orang yang katanya melihat hantu dan sebagainya, ada bagian di mana saya bisa membuktikan bahwa itu adalah bukan dianya berbohong, tetapi dianya telah tertipu oleh realitas palsu gitu. Ada di antaranya yang seperti itu. Tapi ada juga memang sesuatu yang kita sampai sejauh ini tidak bisa menjelaskan itu apa. Nah, yang saya jelaskan tadi itu, yang pengalaman-pengalaman pribadi saya itu, beberapa di antaranya tidak bisa dijelaskan itu apa. Kalau misalkan yang tadi horor di lautan itu, kita bisa berspekulasi itu apa. Tapi kalau tumit saya diangkat oleh sesuatu benda padat yang bisa menembus celah-celah kecil, itu saya pikir nggak logis gitu. Itu Kang. Tapi ini ya menarik sih Kang ya, karena kan memang jika bicara tentang horor gitu ya, pasti selalu ada pro kontra ya. Bahkan dalam penjelasannya pun kadang nih penjelasan ilmiah sama penjelasan kepercayaan pun kadang bentrok jalan sendiri gitu. Gitu sih. Makanya saya dulu pernah diwawancara sama seorang sarjana psikologi gitu. Apa bukti empiris lu ngeliat hantu gitu? Nggak ada. Nggak ada gitu. Nah, cuman saya tanya lagi waktu itu gitu. Tapi jawabannya pakai unsur kepercayaan ya. Ya sama aja. Kita kan juga nggak bisa lihat Tuhan gitu. Iya. Jadi rumusan berpikir saya tuh gini Kang. Terkait dengan hal-hal yang gaib, saya akan menempatkan rasio di depannya. Ketika rasio itu benar-benar mentok tidak bisa dijelaskan, maka barulah saya mungkin atau terbuka pada kemungkinan atau saya mempercayai pada itu. Nah, jadi beda sama misal gini nih, beda sama di Indonesia pernah ada cerita tentang rumah kentang. Ceritanya gimana? Hanya gara-gara ada beberapa orang yang tidak dikenal, kalau lewat situ mencium aroma kentang, tiba-tiba ada cerita bahwa di situ ada hantunya. Nah, itu adalah pengalaman horor yang salah dan tidak boleh dipertahankan. Karena itu irasional dan itu tidak empiris. Masa hanya gara-gara ada pengakuan orang tidak dikenal yang bilang kalau lewat situ ada aroma kentang, lalu tiba-tiba ada cerita di situ hantu, cerita apa, kan nggak rasional. Kalau mau cerita yang lebih horor itu, cerita seperti yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, walaupun ini tetap gagal ya, tapi yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, kalau ada yang horor seperti itu, datangi, uji empiris di situ, apa yang terjadi dan sebagainya. Kalau masih tidak bisa juga terjelaskan, barulah itu disebut fenomena supranatural. Kita belum ada pengujian apapun, kita tiba-tiba langsung percaya bahwa itu adalah fenomena supranatural. Saat itu ilmuwan barat ngujinya gimana? Ada misal ya, kejadian yang paling terkenal, rumah Amityville. Jadi rumah Amityville itu gimana ngejanya gimana sih? Rumah Amityville itu kan sebenarnya salah satu urban legend yang paling dikenal di Amerika Serikat. Tapi memang sempat ada beberapa penelitian ilmiah yang dilakukan di sana untuk menguji apa yang sebenarnya mungkin dilihat oleh penghuninya. Si ilmuwan-ilmuwan itu tidak bisa menjelaskan seluruh misterinya, tetapi beberapa di antaranya adalah bahwa di situ perapiannya, kan kalau di negara-negara barat ada tempat perapian ya buat musim dingin itu, tungku itu di situ bermasalah sirkulasinya, sehingga udara yang sudah terbakar itu masuknya ke ruangan, bukan ke cerobong asap yang keluarnya itu. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya adalah karbon dioksida tersedia dalam jumlah yang lebih daripada seharusnya di ruangan itu, dan itulah yang menyebabkan banyak orang bisa mengalami halusinasi. Jadi kalau misal nanti kita bahas kapan-kapan di tempat yang lebih panjang, beberapa penjelasan ilmiahnya itu adalah kita bisa saja melihat hantu atau kita bisa saja memiliki halusinasi untuk melihat hantu ketika otak kita itu kekurangan oksigen. Nah, jadi kalau kita orang misalkan kekurangan oksigen, si otak itu biasanya akan berusaha untuk mencampurkan data-data, baik itu dalam mimpi, data-data yang hayalan kita dan sebagainya ke dunia yang ini, dia jadi kecampur, realitas itu kecampur di situ. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, maksud saya adalah kenapa si Amityville itu benar-benar dianggap horor, karena sudah ada penelitian di situ
Tapi penelitian itu gagal untuk mengungkap semua misterinya, baru itu disebut horor. Kita baru ada desas-desus, tidak ada penelitian, tidak ada apapun, langsung dipercaya oleh semua orang. Jadi horor kita itu gak pernah sampai ke luar negeri gitu. Kan Indonesia itu seharusnya adalah tempat yang jauh lebih horor daripada di Amerika Serikat kan, karena di sana rasional gitu kan. Tapi kenapa cerita-cerita horor selalu munculnya dari barat? Karena di barat itu setidak-tidaknya sudah ada penelitian sehingga cerita horor itu benar-benar kuat, cerita yang kuat. Sedangkan kita baru ada desas-desus udah jadi horor gitu. Tapi itu kan saya juga pernah tahu tuh. Jadi kadang ada penjelasan ilmiahnya juga. Kalau rame-rame bisa ngelihat hantu, jangan-jangan ada kebocoran karbon di situ. Iya ada, iya betul. Nah, itu mungkin yang tadi penjelasan betul. Rumah Amityville itu ya. Nah bahkan jadi film tuh di sana. Film rumah itu ya. Iya. Ya, makanya. Jadi ternyata sudah ada penelitiannya dulu ya. Ada banyak. Saya bisa jelaskan ada beberapa belas penjelasan ilmiah tentang kemungkinan kita bisa melihat hantu gitu. Jadi sekali lagi pengalaman saya untuk melihat hantu itu jauh lebih banyak dari yang saya ceritain barusan. Ada makhluk loncat-loncat lah dari satu tower ke tower yang lain, dari satu toren ke toren yang lain. Kan toren tuh banyak rumah komplek gitu. Ya loncat dari situ ke situ. Saya lihat yang kayak gitu. Tapi kebanyakan di antara itu saya abaikan, saya anggap itu adalah halusinasi, saya anggap dari apa gitu. Kecuali yang saya ceritain itu adalah sesuatu yang sampai sekarang saya belum bisa menjelaskan itu apa. Gitu. Jadi pada bagian-bagian tertentu saya tetap menyerah sampai batas ini ya. Nanti bisa berubah, tapi menyerah dan menganggap bahwa itu adalah aktivitas supranatural atau aktivitas spiritual. Begitu, Kang. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Kang Guru ya. Kita enak nih jadi kalau dengerin Kang Guru cerita itu dari perspektifnya Kang Guru nih. Mengenai horor dan pengalamannya yang sampai hari ini mungkin belum bisa beliau dapatkan ya penjelasannya. Penjelasannya iya, belum. Nah Kang, kalau bicara yang ruqyah tadi, berarti total tuh udah berapa yang disembuhkan itu? Atau yang Kang Guru ruqyahin orang-orang gitu? Saya dulu tuh nggak buka praktek gitu. Karena nggak buka praktek, saya nggak bisa memilah. Bahkan saya juga sebenarnya tidak bisa mengkategorikan siapa yang saya ruqyah dan siapa yang tidak gitu. Jadi ada orang konsultasi, saya ajak seperti ini, saya ajak begitu, itu bisa aja bagian dari ruqyah gitu. Dan karena itu maka tidak ada, kan sebenarnya ruqyah itu adalah pengobatan. Ruqyah itu adalah pengobatan. Jadi kalau misalkan akang sakit atau akang apa, saya bacakan Quran, saya kasih sugesti-sugesti yang baik, itu udah bagian dari ruqyah. Sebenarnya seperti itu. Gitu. Nah, tapi banyak juga yang ruqyah itu pakai metode tertentu gitu. Jadi metodenya itu adalah dipencet ini, dipencet terus sampai orangnya kesurupan, sampai keluar darah. Itu bisa. Ada. Bisa juga. Bisa. Dan ya kalau makanya itu saya pengen menekankan kalau misalkan ada istilah yang ruqyah syariah dan sebagainya, tolong diperhatikan sebab Nabi Muhammad itu nggak pernah sampai ada orang yang kesurupan keluar darah, itu nggak pernah. Ya ada beberapa misalkan riwayat yang menyebutkan keluar seperti anak anjing gitu. Jadi sama Nabi didoain, ditepuk, keluar lari-lari gitu. Ya memang ada ruqyah yang seperti itu gitu ya. Ada riwayat yang seperti itu. Tapi kan kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa seperti itu kan. Ya, jadi ya kalau misalkan sampai kesurupan kayak gitu nggak usah. Tapi kalau mau cara membedakan mana trans dengan kesurupan, ya gampang sih sebenarnya. Bakar aja. Nggak itu terlalu kasar. Tapi maksudnya gini, orang yang udah masuk sangat dalam ke dunia trans itu biasanya dia cenderung mengabaikan rasa sakit. Nah, tapi ada juga orang-orang yang setengah trans atau setengah ini karena masalah-masalah psikologis gitu. Masalah gara-gara dia kurang perhatian gitu. Masalah orang yang apa. Nah, kalau misalkan kesurupan kayak gitu, cubit aja sekeras-kerasnya. Kalau dia pas cubit bergerak gitu, nah bohongan lu. Misalkan gitu. Jadi dites dulu ya? Iya, atau misalkan ada orang-orang yang mengaku, nah ini yang sering gitu ya.
Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan mereka mencari nafkahnya dengan cara seperti itu, ya secara pribadi ya silakan aja gitu. Cuman masyarakat juga harus diberitahu bahwa kadang-kadang ada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu indigo gitu. Dia bisa melihat sesuatu di sini. Nah, Pak, itu di pojok-pojok itu. Nah, itu ada yang lagi duduk di situ. Nah, itu kan banyak orang yang dalam tanda kutip mencari nafkah dengan cara seperti itu. Sekali lagi, saya nggak punya masalah dengan itu, dan itu silakan aja urusan pribadi, dosa pahala tanggung sendiri gitu. Tapi saya harus memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kita tidak bisa percaya hanya dengan pernyataan sepihak gitu. Ada orang yang tiba-tiba mengaku bahwa di situ ada itu gitu. Kan nggak bisa. Kalau misalkan mungkin uji saja. Kalau mungkin uji saja. Begitu, Kang. Oke. Nah, kalau Kang Guru sendiri ya, dalam menilai horor gitu ya. Kan ini kita kadang ada perspektif ilmiah, ada ya dari sisi kepercayaan juga gitu. Iya. Kalau saya pribadi ya, biasanya gitu, nyari sisi ilmiahnya, nyari sisi agamanya gitu. Kok ini ada kejadian kayak gini gitu. Biasanya saya langsung cari tahu tuh di Google atau di mana gitu, nanya dari dua sisi gitu. Nah, kalau dari Kang Guru sendiri gimana? Horor itu wajar dan itu dalam tanda kutip biologis. Itu adalah aktivitas biologis dalam otak kita. Dan kenapa biologis? Iya, biologis tentu saja. Kenapa kita itu adalah makhluk biologis? Karena ini kata-kata favorit saya. Kita itu adalah makhluk biologis, dan karena itu ketika kita berhadapan dengan fenomena-fenomena yang terkait dengan tubuh kita, maka hal pertama atau pendekatan pertama yang harus kita ambil itu adalah pendekatan biologis. Karena kita makhluk biologis kan. Nah, jadi kalau misalkan kita... Dulu kalau zaman sekolah, misalnya biologis, pasti mikirnya udah jorok. Iya. Aktivitas biologis itu jorok ya. Kenapa ya? Iya ya. Ya, memang perspektif orang tuh gak bisa dikendalikan. Tapi misalkan ya, kita takut pada hantu. Takut pada hantu itu kenapa? Ternyata takut pada hantu itu beda-beda juga. Di Amerika Serikat, rasa takut pada hantu itu bukan pada hantu secara internal, tetapi pada apa yang mungkin bisa dilakukan oleh hantu. Makanya hantu-hantu di Amerika Serikat, di barat itu, bawa senjata. Kadang gergaji mesin, kadang golok, pentungan, atau yang kayak Wolverine gini. Weng, bisa nyodet-nyodet orang kayak gitu kan. Jadi hantu di sana itu hantu yang bisa memberikan dampak langsung kepada, makanya mereka tuh takut. Karena mereka tidak terlalu percaya, atau mereka itu punya kebudayaan yang lebih rasional, sehingga ketika pun mereka harus takut, maka harus dibuat takut, maka hantu-hantu mereka itu harus memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Jadi bisa ngebunuh misalkan. Atau mereka bawa golok gitu. Kan gitu ya. Itu Freddy Krueger yang semacam itu tuh bawa senjata. Nah, hantu-hantu di Indonesia itu nggak bawa senjata. Karena hantu di Indonesia itu menyesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia yang takut orang mati. Karena itu semua hantunya itu adalah orang mati. Mau dia bisa ngebunuh orang, mau enggak, hantunya itu adalah hantu orang mati. Jadi karena kita itu dulunya masih dalam tanda kutip animisme dan dinamisme, percaya pada roh orang mati, nenek moyang dan sebagainya. Mereka bisa memberikan faedah, memberikan manfaat, dan memberikan mudarat kepada kita. Kepercayaan mereka seperti itu. Karena itu kita itu fokusnya pada orang yang sudah mati. Di Arab ceritanya lain lagi. Orang yang udah mati dikuburin di bawah rumahnya sendiri. Mereka nggak takut sama orang yang mati, tapi mereka takut pada sesuatu yang bisa menyebabkan kematian. Makanya hantu-hantu di sana misalkan yang gaul gitu ya, makan mayat atau ya yang semacam itu, dan biasanya dihubungkan dengan agama. Jadi, nah dari situ saja kita bisa menilai bahwa hantu-hantu itu bisa kita jelaskan dalam konteks budaya. Nah, kenapa manusia hantu bisa dijelaskan dalam konteks budaya? Karena manusia punya rasa takut. Misal kita takut, ini masalah biologis. Kalau kita ada dalam kegelapan, kita akan mengalami kesulitan. Karena itu kita takut takut pada kegelapan. Kalau kita bertemu dengan macan, itu nggak bisa dikontrol. Rasa takut kita itu muncul tanpa bisa dikontrol. Di depan mata kita tiba-tiba ada macan, nggak bisa dikontrol. Kenapa? Ya karena itu adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia ketika bertemu dengan macan. Kan begitu. Makanya kita menjadi takut. Jadi rasa takut terhadap apa? Misalkan terhadap kegelapan, terhadap ketinggian, terhadap misalkan dalam laut yang tadi itu dan sebagainya, itu semuanya berhubungan dengan aktivitas otak yang secara biologis untuk bisa memahamkan diri kita gitu pada satu bahaya tertentu. Nah, kalau kita sudah takutnya berlebihan, rasa takut berlebihan itu bisa memunculkan masalah-masalah lain dalam otak, misalkan halusinasi yang tadi itu.
Misalkan apa gitu. Ya banyak kan kejadian seperti itu. Atau bahkan ada beberapa penyakit tertentu yang bisa membuat orang melihat hantu. Oke. Bisa. Nah, kalau takut kehilangan cinta biologis juga? Iya, biologis tentu saja. Oh, biologis juga ya? Iya, itu urusan cinta tuh urusan biologis banget. Oke, nanti kita bikin episode tentang cinta kali ya. Pernah ngalamin takut kehilangan cinta? Siapa? Udah kehilangan. Oh, udah kehilangan. Iya. Oke deh, kita kemana-mana nih bicara nih. Thank you Kang Guru ya udah Siap. datang ya. Nanti kita bakal sering-sering collab lagi nih, bakal seru banget kayaknya. Oke. Kalau yang setuju nih, gimana nih teman-teman para Lang, RJL Satset sama Baraya, apa kita collab lagi, komen aja di bawah. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini, wah gila. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Kang Guru Gembul, undur diri. Ciao.